Selamat hari ini, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas keintiman dan keterbukaan untuk mata kuliah komunikasi antar pribadi ya. Oke, langsung saja. Ini saya akan share screen. Nah, ini dia materi kita hari ini. Membahas sekaligus keintiman dan keterbukaan dari beberapa aspek. Mulai dari yang sederhana dulu ya, yaitu pengertiannya atau bagaimana cara kita memahami keintiman dan keterbukaan. Oke, ini dia. Keintiman atau intimacy, ini sengaja saya mengambil dari beberapa kamus. Yang pertama dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, kemudian dari merriam-webster.com, dan dari Cambridge Dictionary. Kenapa? Karena saya ingin menjelaskan dari asal kata, kemudian ini adalah konteks yang paling general ya. Keintiman atau intimasi kalau di Kamus Besar Bahasa Indonesia itu kata dasarnya adalah intim. Intim ini bisa dipahami sebagai akrab, hubungan baik itu pergaulan maupun persahabatan yang akrab. Sedangkan keintiman sendiri ini merupakan keakraban untuk konteks yang general, kemesraan ini untuk konteks komunikasi antar pasangan ya. Sedangkan rujukan waktu di sini, misalnya dalam waktu singkat itu sebenarnya relatif, karena keintiman ini biasanya terbentuk seiring dengan berjalannya waktu. Yang artinya bisa dipahami bahwa semakin lama berjalannya suatu hubungan, kemungkinan besar hubungan tersebut akan semakin akrab. Itu untuk pengertian dalam bahasa Indonesia. Sedangkan dalam bahasa Inggris, saya ambil dua di sini. Keintiman atau intimacy itu adalah keadaan yang intim, yang berkonotasi atau berhubungan dengan keakraban, familiarity, atau bisa dipahami juga sebagai sesuatu yang sebenarnya sifatnya personal atau privat, intim ya. Jadi dalam pengertian berbahasa Inggris ini terjadi polarisasi. Yang satu ke arah yang umum, yang satu ke arah yang intim. Sedangkan yang terakhir dari Cambridge Dictionary itu menjelaskan sebuah situasi di mana kita memiliki persahabatan yang akrab atau erat, atau juga bisa dilambangkan dalam relasi seksual, bisa suami istri, dan lain sebagainya. Artinya keintiman ini hanya bisa dibagi dan dirasakan oleh dua orang yang sangat dekat. Nah, sangat dekat ini relatif hanya bisa dipahami oleh partisipan komunikasi tersebut, ya. Keterbukaan atau openness yang berhubungan dengan keintiman, ini sebenarnya keintiman dan keterbukaan itu berjalan berdampingan ya, tidak bisa dipisahkan. Dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, terbuka, keterbukaan itu memiliki kata dasar terbuka, bisa dipahami sebagai tidak dirahasiakan, ya, atau tidak hanya terbatas pada orang tertentu saja. Itu terbuka kata dasarnya. Kemudian keterbukaan ini bisa dipahami sebagai suatu konteks yang diartikan sebagai perasaan toleransi dan hati yang merupakan landasan utama untuk berkomunikasi. Jadi, kalau kita mau mencapai sebuah komunikasi yang sejati ya, atau komunikasi yang efektif, di antara partisipan komunikasi memang sebaiknya harus saling terbuka. Kemudian yang pemahaman yang kedua, saya ambil dari Oxford Learner Dictionaries, ya, bahwa keterbukaan atau openness itu dipahami sebagai kualitas
untuk terbuka atau jujur dan tidak menyembunyikan informasi atau perasaan. Nah, kadang kita sulit melakukan hal ini, terutama orang Jawa ya. Itu saya sebagai orang Jawa kadang mengalami kesulitan ini karena biasanya terbentur dengan kebiasaan sosial ya, kebiasaan bersosialisasi. Jadi basa-basi ngomongnya suka muter-muter. Nah, ini salah satu indikator yang konotasinya negatif untuk keterbukaan. Sedangkan Oxford Learner Dictionaries itu memahami keterbukaan atas sesuatu adalah bahwa kita bisa memikirkan, menerima, atau mendengar ide yang berbeda dari yang kita miliki. Ini biasanya dari orang lain. Ya, itu adalah keterbukaan dari Oxford Learner Dictionaries. Bisa dicek di webnya. Oke, dari keintiman dan keterbukaan kita sudah mendapat beberapa pemahaman secara mendasar. Sekarang aspek yang paling penting untuk keintiman dan keterbukaan itu apa sih, Mbak Mas? Ya. Yang pertama adalah kejujuran, kemudian penerimaan, ketulusan, toleransi, yang ini diikuti dengan tanpa menghakimi, tanpa batas waktu, dan tanpa syarat. Jadi untuk mencapai sebuah komunikasi sejati atau komunikasi yang efektif atau bisa dipahami sebagai genuine interpersonal communication, kita harus menerapkan ya mulai dari diri sendiri, mulai dari yang hal kecil ya, membiasakan diri untuk jujur ya, tidak menyembunyikan sesuatu. Kemudian menerima yang artinya kita mampu menerima kejujuran dari orang lain. Sehingga ketulusan antara dua orang partisipan yang terlibat dalam komunikasi antar pribadi itu bisa dirasakan. Dari ketulusan inilah kemudian kita belajar ketulusan dan penerimaan, kemudian kita belajar menumbuhkan toleransi. Karena toleransi itu hanya bisa dilakukan dengan kita tanpa menghakimi atau non-judgmental, tanpa batas waktu. Jadi kapanpun orang yang kita anggap penting itu membutuhkan kita bisa menyediakan waktu, kemudian perhatian ya. Yang ini adalah tanpa batas waktu atau timeless. Dan aspek fundamental yang terakhir ini mungkin yang paling berat, tanpa syarat ya, unconditional. Kalau Mbak Mas pernah dengar unconditional love, itu kita rasakan sehari-hari dari orang tua kita. Karena memang kalau Mbak Mas pernah mendengar pepatah ya, kasih orang tua sepanjang masa, kasih anak sepanjang galah. Jadi biasanya anak ke orang tua itu lebih terbatas, sedangkan orang tua ke anak ini cenderung tidak terbatas atau tanpa syarat. Nah, dari sini kemudian saya akan membahas komunikasi antar pribadi yang berhubungan dengan keintiman dan keterbukaan dari 3 konteks ya. Kita simak bersama-sama. Yang pertama dari konteks pandemi COVID-19 yang kurang lebih ini sudah berjalan 1 tahun di Indonesia, secara global mungkin sudah 2 tahun ya. Jadi karena kita dihadapkan pada pandemik, situasi yang baru, belum pernah terjadi. Semua orang mengalami pada saat bersamaan, gitu ya, belum punya pengetahuan yang memadai. Jadi di sini kita sama-sama mengalami ketidakpastian. Nah, untuk mencegah ketidakpastian ini semakin berkembang atau membuat panik ya, maka otoritas setempat atau pemerintah yang berwenang, mereka membuat regulasi. Ada beberapa regulasi yang diterapkan untuk pencegahan penyebaran COVID, pencegahan penularan COVID. Mulai dari isolasi mandiri, kemudian lockdown atau membatasi batas wilayah. Ini biasanya banyak diterapkan di Eropa ya. Kemudian secara sosial atau secara kemasyarakatan kita melakukan social and physical distancing. Tidak hanya physical, tidak hanya secara fisik, tapi kita juga berjarak secara sosial. Nah,
Efeknya apa? Kita membatasi ruang personal sendiri. Kita jarang keluar rumah, kemudian isoman di rumah atau di kos atau di rumah saudara, membatasi ruang gerak dalam arti di tempat publik ya. Jadi kita pergi hanya pada saat diperlukan dan hanya ke tempat yang kita perlu untuk dituju gitu. Kemudian menghindari massa. Kita juga mengubah kebiasaan, mengubah jadwal gitu. Misalnya perkuliahan yang biasanya selama 16 kali pertemuan itu diselenggarakan secara offline, tatap muka di kelas. Sekarang kita harus bertransisi ke blended learning atau mata kuliah kombinasi antara pertemuan di kelas dan pertemuan lewat meeting online seperti ini. Nah, otomatis konsekuensinya adalah kebutuhan kita untuk bersosialisasi, karena kita pada hakikatnya adalah makhluk sosial, itu jadi teralihkan atau terabaikan. Padahal secara mendasar kita butuh untuk terhubung dengan manusia lain pada waktu-waktu tertentu ya. Dan ini skalanya berbeda dari orang yang introvert, kemudian orang yang ekstrovert, atau orang yang merasa dia di antara polarisasi introvert dan ekstrovert ya. Ya. Tapi secara mendasar manusia pasti membutuhkan manusia lain untuk apapun. Yang paling utama adalah untuk berkomunikasi atau tetap terhubung. Nah, karena kebutuhan tersebut tidak terpenuhi secara optimal, maka ada beberapa hal sebagai konsekuensinya. Muncul kecemasan atau anxiety. Kemudian kalau ini tidak terobati bisa membentuk sesuatu yang lebih besar, atau depresi. Kalau depresi ini juga tidak terobati atau mendapat solusi, maka timbul gangguan psikologis yang lain. Misalnya orang merasa teralienasi, ya, terasingkan. Ini biasanya terjadi di kota-kota besar, terutama di awal pandemi ya, tahun kemarin. Tuh, sekitar bulan Februari sampai Juni atau Juli. Jadi 6 bulan pertama pandemi ini karena pemerintah masih memutuskan apa yang harus dilakukan untuk kompartementalisasi ya. Artinya dibatasi supaya tidak terjadi penularan. Maka ada beberapa kebijakan, misalnya PSBB, pembatasan sosial berskala besar. Jadi semuanya dilakukan dari rumah. WFH, SFH, work from home, school from home, kemudian socialize from home, bahkan shopping from home. Ya. Jadi otomatis di sini konsumsi internet kita meningkat, tapi sebagai gantinya ada kebutuhan lain yang tidak tersalurkan. Misalnya biasa hangout sama teman-teman, sepulang kuliah, di Motekar, di kafe, di Taman Batu, di Selasar Sporto ya. Tapi ini semua tidak terjadi karena kita semuanya melakukan dari rumah. Nah, itulah dampak COVID-19 pandemik terhadap intimacy dan openness komunikasi yang kita lakukan sehari. Nah, sekarang saya bicara dari konteks mungkin Mbak Mas sedikit banyak pernah mengalami atau terlibat ya. Ada yang namanya aplikasi pertemanan daring. Saya yakin Mbak Mas sudah tahu. Bahkan ada beberapa yang mungkin sudah mencoba ya. Yang paling populer, yang paling banyak diakses, ya ini, swipe right. Ya, sesederhana swipe right. Nah, dari situ sebenarnya apa yang terjadi sih Mbak Mas? Nah, secara, saya mungkin ini hal yang paling sederhana yang bisa saya lakukan ya. Saya menimbang pro dan kon, sisi negatif dan sisi positifnya. Terutama terkait dengan pandemi COVID kemarin, sisi positifnya aksesnya mudah, banyak pilihan. Ini bisa juga dijadikan sebagai portofolio ya, entah itu portofolio pertemanan, portofolio kencan, dan sebagainya. Kemudian sisi positifnya yang lain adalah ini bisa mempercepat
ekskalasi hubungan. Biasanya kalau Mbak Mas lagi PDKT itu kan ada yang cepat, ada yang lama banget, ada yang sempat di friend zone dan lain sebagainya. Nah, sisi positifnya di sini semua orang kecepatannya bergerak hampir sama, ya. Swipe right, suka atau enggak, perlu ketemu atau enggak, ya sesederhana itu. Jadi keputusannya hanya mungkin bisa dikategorisasikan dalam 3 tahap. Suka enggak, ketemu enggak, lanjut enggak, gitu ya. Karena bisa dilakukan secara daring, resikonya rendah. Tapi kemudian ada sisi positif, ada sisi negatifnya juga dong. Sisi negatifnya mulai dari latar belakang kenapa orang-orang di luar sana atau bahkan kita itu menggunakan Tinder, ya. Bisa jadi karena kesibukan, bisa jadi karena keterbatasan waktu untuk bersosialisasi, terutama orang-orang yang tinggal di kota besar. Yang pernah saya baca adalah riset pengaruh aplikasi kencan terhadap hubungan intim pasangan, ya. Itu dilakukan di Amerika, di beberapa kota besar, ya, misalnya di New York dan lain sebagainya, karena hidup kita itu hanya, terutama orang-orang yang tinggal di kota besar, itu hanya terbagi menjadi beberapa zona alokasi waktu, ya, untuk istirahat, untuk sosialisasi, untuk makan, untuk kerja. Secara garis besar hanya 4 ini. Nah, makanya orang-orang yang membutuhkan orang lain untuk menjadi pendamping atau dalam konteks pertemanan secara intim maupun seksual, ya. Karena intim ini belum tentu seksual. Intim itu ada beberapa macam. Itu bisa Mbak Mas simak pada video YouTube yang merupakan presentasi dari teman-teman kelompok 1. Yang ini sudah saya upload di My Class. Jadi yang saya bicarakan di sini adalah melengkapi dari video presentasi teman-teman kelompok 1, kelas F maupun kelas G, ya. Nah, makanya orang-orang yang merasa tidak sempat bersosialisasi akhirnya memilih untuk akses shortcut. Shortcutnya berupa Tinder. Kemudian yang mereka rasakan lagi adalah tekanan sosial. Nah, kalau dulu biasanya terjadi pada saat hari besar, entah hari raya Idul Fitri dan lain sebagainya. Kapan menikah? Nah, itu pertanyaan untuk orang-orang yang masih memilih untuk sendiri, ya. Nah, ini bisa jadi tekanan sosial yang tidak diinginkan. Jadi aksesnya, ya kenapa nggak pakai akses yang mudah saja, yang sudah tersedia gitu, aplikasi kencan. Dan orang-orang yang memerlukan hubungan instan, ini mereka juga menciptakan keintiman dan keterbukaan yang instan, ya, lewat aplikasi pertemanan daring. Nah, dari situ muncullah ingenuine interpersonal communication yang bisa dipahami sebagai komunikasi antar pribadi yang tidak sejati atau, ya, tidak sungguh-sungguh, ya. Karena dalam tahap pendekatan atau pacaran itu mayoritas diisi oleh konten yang tidak jujur. Untuk apa? Untuk menjaga image atau menjaga citra diri kita. Bukan sesuatu yang salah, gitu ya. Ini banyak dilakukan oleh orang-orang gitu, termasuk kita juga mungkin, ya. Tapi yang saya sampaikan ini sekedar untuk antisipasi saja, Mbak Mas, ya. Nah, setelah Tinder ini dibawa ke kopdar gitu, ya, ketemuan langsung face to face misalnya gitu, dibawa secara luring, ya, atau offline, ini resikonya cukup tinggi, bahkan bisa dibilang sangat tinggi, gitu ya. Dari riset yang saya baca di Asosiasi Psikologi Amerika, itu Tinder itu hampir lebih dari 50% berujung ke date rape, ya. Saya eja saja, DATE spasi RAPE.
Jadi ini adalah kencan yang berujung pada pemerkosaan. Kencan yang berujung pada kekerasan fisik atau kekerasan seksual yang dialami oleh pengguna aplikasi Tinder. Tidak sedikit korbannya. Jadi ya Mbak Mas bisa berhati-hati ya, bijak dalam menggunakan teknologi. Itu sih. Oke, nah berikutnya. Kemudian ini ada semacam studi kasus ya, ta'aruf. Ini fenomena yang sekarang marak terjadi, Mbak Mas. Akan saya jelaskan dari sisi positif dan sisi negatifnya, karena semua hal di dunia ini pasti ada sisi positif dan sisi negatifnya. Oke, sisi positifnya apa sih? Ini sesuai dengan tuntunan agama, ya. Kemudian meminimalisir kontak fisik sebelum pernikahan. Ini meminimalisir zina, karena zina itu bisa dimulai dari mata, dari pandangan, yang persentuhan, dan lain-lain. Kemudian sisi positifnya bahwa orang yang siap ta'aruf ini perlu diacungi jempol kesiapan mental, spiritual, fisik, dan sosial. Ya, harus sudah siap, sangat siap. Karena ta'aruf itu membutuhkan komitmen tinggi dan hanya bisa dilakukan, bukan hanya bisa ya, tapi biasanya dilakukan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Ya. Kemudian kebalikannya atau efek negatifnya adalah ta'aruf ini secara realita tidak untuk semua orang. Ya. Bisa jadi hanya untuk orang yang berkomitmen sangat tinggi. Niatnya satu, menikah karena ibadah. Tidak ada jawaban lain. Gitu. Bukan menikah karena orang tua, menikah karena sudah usianya dewasa, menikah karena didesak keluarga pacar, ya bukan karena itu, tapi menikah untuk beribadah. Itu perlu kesadaran tinggi dan komitmen tinggi. Karena apa? Ta'aruf itu masa perkenalannya singkat, khitbahnya singkat ya. Jadi dalam masa yang singkat itu kemudian ada jarak ya, jarak sosial, jarak fisik, jarak emosional, jarak intelektual, maka belum tentu bisa mengungkap kondisi real atau sifat asli dari partisipan komunikasi yang terlibat dalam ta'aruf tersebut. Nah, kedepannya bisa jadi tantangan berumah tangga ini lebih berat karena masa hibah yang singkat tadi. Setelah sebulan menikah, setelah 2 bulan perkenalan menikah, setelah 3 bulan perkenalan menikah. Biasanya sih yang populer itu 3 bulan. Bisa di cross check ke teman-teman, saudara yang melakukan prosesi ta'aruf. Tapi ada juga yang lebih singkat. Ada juga yang lebih panjang ya, tergantung. Tapi yang umum adalah 3 bulan. Oke, nah secara mendasar, perlu saya tekankan lagi, adalah bahwa semua hubungan, interaksi, atau kontak antar pribadi sebaiknya berdasarkan pada kejujuran, ketulusan, dan penerimaan. Ya, open mind, ya. Karena dari sini itu bisa membentuk suatu keterbukaan yang mendukung terbentuknya keintiman dalam suatu hubungan. Kalau ini semua sudah tercapai, ya, dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, insya Allah, gitu ya, atau bisa terjadi sebuah komunikasi antar pribadi yang sejati atau yang sesungguhnya, tanpa tedeng aling-aling, tanpa kedok gitu ya, atau genuine interpersonal communication. Nah, itu yang bisa saya sampaikan untuk hari ini, Mbak Mas. Tetap semangat, stay safe, stay healthy, stay happy ya. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.